Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Anugrah dengan NIM 22963231 Prodi Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Riau dan saat ini saya berumur 19 tahun. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang bagaimana jika saya seandainya jadi pemimpin sebuah organisasi ataupun di sebuah kepemerintahan. Saya mengambil contoh jadi kepala desa di tempat saya berasal, yaitu Desa Kebonlado, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Sebagai pemimpin, saya memiliki visi dan misi kuat untuk membawa desa menuju masa depan yang lebih baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan yang berkualitas. Salah satu fokus utama saya adalah memastikan setiap anak di desa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Saya akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, mendukung pengembangan kurikulum yang relevan, dan memberikan intensif bagi guru yang berdedikasi. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Saya akan mendorong inisiatif pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, mendukung industri kecil dan menengah, serta memfasilitasi akses ke pasar agar setiap warga dapat merasakan dampak positifnya. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan akses layanan publik. Saya akan meningkatkan infrastruktur desa ini mulai dari perbaikan jalan, penyediaan air bersih, hingga peningkatan akses layanan kesehatan. Dengan begitu akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat untuk semuanya. Yang keempat yaitu partisipasi dan transparansi. Transparansi adalah kunci keberhasilan pemerintahan yang baik. Saya akan membuka saluran komunikasi yang lebih baik, mengadakan pertemuan terbuka secara rutin, dan memastikan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu kelestarian lingkungan. Lingkungan adalah aset berharga desa. Saya akan bekerja untuk menjaga kelestarian alam dan mempromosikan praktik ramah lingkungan di seluruh desa. Perubahan kecil dapat memiliki dampak besar pada keberlanjutan lingkungan desa. Selanjutnya yaitu bagaimana cara saya memulai proses memimpin. Yang pertama, pahami lingkungan dan keinginan warga. Saya akan melakukan studi mendalam terkait kebutuhan dan aspirasi warga desa, pahami dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, komunikasikan tujuan dan dengarkan harapan serta kekhawatiran warga. Yang kedua yaitu bentuk tim kerja. Bangun tim kerja yang solid dan berkomitmen, pilih orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat melengkapi kekurangan saya. Yang ketiga, tentukan prioritas. Identifikasi prioritas utama berdasarkan hasil studi dan masukan dari warga. Tetapkan tujuan yang realistis dan terukur untuk mencapai perubahan positif dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, buat rencana tindakan. Saya akan membuat rencana tindakan yang rinci termasuk langkah-langkah konkret, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, dorong partisipasi warga. Saya akan mengajak warga untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Saya akan menyelenggarakan pertemuan desa, forum terbuka, atau konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan mendiskusikan rencana pembangunan bersama. Selanjutnya, bagaimana cara saya menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Yang pertama, komunikasi jelas. Saya akan menyampaikan visi dan misi secara jelas dan mudah dimengerti. Saya akan menghindari istilah teknis yang membingungkan dan memastikan pesan saya diresapi oleh semua anggota atau pengikut. Yang kedua, menghubungkan dengan nilai bersama. Saya akan menjelaskan visi dan misi yang sejalan dengan nilai bersama atau aspirasi anggota. Saya akan menunjukkan tujuan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu ilustrasikan dampak positif. Saya akan menggambarkan dengan rinci dampak positif yang akan dihasilkan jika visi dan misi saya berhasil dicapai. Saya akan memberikan contoh konkret atau cerita sukses yang menginspirasi untuk memperkuat keyakinan mereka. Yang keempat, partisipasi aktif. Saya akan mendorong partisipasi aktif dari anggota atau pengikut. Saya akan melibatkan mereka dalam diskusi, perencanaan, dan implementasi inisiatif.
dan menunjukkan bahwa setiap kontribusi mereka memiliki nilai dan arti. Yang kelima, rencana aksi bersama. Saya akan membangun rencana aksi bersama yang terukur dan dapat dicapai, dan menjelaskan peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama, dan memastikan setiap langkah terintegrasi dengan visi dan misi. Yang terakhir yaitu dorong semangat tim. Nah, ini yang paling penting, yaitu menguatkan semangat tim dengan menyoroti keberhasilan kecil dalam perjalanan mencapai visi. Saya akan memberi apresiasi kepada mereka dan memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap visi dan misi. Bagaimana cara saya menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal? Yaitu, yang pertama yaitu audit internal. Saya akan melakukan audit internal secara teratur untuk mengidentifikasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem administrasi dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, pembinaan dan pelatihan pegawai. Saya akan menyediakan program pembinaan dan pelatihan bagi pegawai untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan mereka, agar mencegah masalah terkait kinerja. Yang ketiga, kerjasama antar lembaga. Saya akan menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga eksternal seperti lembaga pemerintahan lain untuk saling berbagi informasi dan mendukung dalam mengatasi masalah bersama. 4. Monitoring perubahan kebijakan. Saya akan memantau perubahan kebijakan nasional atau daerah yang dapat mempengaruhi pemerintahan lokal dan mempersiapkan strategi untuk menanggapi perubahan tersebut. Yang terakhir, partisipasi masyarakat. Saya akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan wawasan dan dukungan lebih lanjut. Contohnya melalui forum konsultasi publik atau panel diskusi. Sebagai contoh, jika ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mempengaruhi alokasi anggaran untuk pemerintahan daerah, pemerintahan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dan menjelaskan dampaknya kepada masyarakat melalui pertemuan publik. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan adalah demokratis. Alasannya yaitu karena saya percaya bahwa melibatkan semua anggota tim dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan merangsang keterlibatan yang tinggi. Gaya ini membangun motivasi dan dedikasi karena setiap individu merasa didengar dan memiliki peran penting dalam proses. Selain itu, kehadiran berbagai perspektif meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sementara kolaborasi diperkuat dan fleksibilitas memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan. Saya yakin bahwa melalui pendekatan demokratis ini, tim dapat tumbuh bersama, membangun kepercayaan, dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.